Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Oktasari, Aisyah Hadriani Putri, Aisyah Nurul Awaliyah, Aisyatul Munawaroh, dan Ajeng Karisma Basuki akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem endokrin, yang mana topik yang akan kami jelaskan adalah peran sistem endokrin terhadap homeostasis, kemudian perbandingan kontrol oleh sistem saraf dan sistem endokrin, serta perbedaan kelenjar endokrin dan eksokrin. Hasil diskusi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Saudari Aisyatul Munawaroh. Kepada Saudari Aisyatul, saya persilahkan. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dan organ yang terletak di seluruh tubuh dan memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh. Kelenjar tersebut akan menghasilkan hormon-hormon yang akan digunakan untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi dan respons terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Lalu, apa peran sistem endokrin terhadap homeostasis? Sistem endokrin mengatur aktivitas pertumbuhan sel dalam tubuh atau sel target, serta meregulasi proses metabolisme, khususnya di tingkat sel. Contohnya, pubertas pada perempuan dan laki-laki yang dimana pada perempuan terjadi sekresi hormon estrogen, sedangkan pada laki-laki terjadi sekresi hormon testosteron. Yang keduanya berfungsi untuk perkembangan sekunder. Sistem endokrin juga bekerja sama dengan sistem tubuh lain untuk mempertahankan homeostasis. Baiklah, untuk perbedaan kontrol sistem syaraf dan sistem endokrin akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Nurul Awaliyah. Kepada Saudari Aisyah, saya persilahkan. Perbandingan kontrol sistem saraf dan sistem endokrin. Secara karakteristiknya, sistem saraf dan sistem endokrin dapat dibedakan dari segi molekul mediator, tempat aksi mediator, sel target, waktu mulai target, dan juga durasi aksi. Untuk molekul mediator, sistem saraf dilepaskannya neurotransmitter secara lokal sebagai respon terhadap impuls saraf. Dan untuk sistem endokrin, mensekresikannya hormon yang akan dikirim ke sel tubuh yang didistribusikan oleh darah. Selanjutnya, tempat aksi mediator. Sistem saraf dekat dengan tempat pelepasan, yaitu presinaptik, postsinaptik, dan juga celah sinaptik. Untuk sistem endokrin, reseptornya berjauhan dengan tempat pelepasan hormon. Selanjutnya, sel target. Untuk sistem saraf, sel otot meliputi sel otot polos, jantung, dan juga rangka, dan juga sel-sel kelenjar. Dan untuk sistem endokrin, sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Selanjutnya, waktu mulai aksi. Sistem saraf sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik, sedangkan sistem endokrin waktunya beberapa detik, jam, bahkan hari. Dan yang terakhir yaitu durasi aksi. Sistem saraf durasinya sangat singkat dalam hitungan milidetik, sedangkan sistem endokrin durasinya lama dalam beberapa detik, bahkan hari. Baiklah, untuk perbedaan kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng Karisma dan dilanjutkan oleh Saudari Aisyah Hadriani. Untuk Saudari Ajeng dan Aisyah, saya persilahkan. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa saluran atau kelenjar buntu di mana sekresi yang dikeluarkan kelenjar endokrin tidak melalui saluran, melainkan langsung dikeluarkan ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang tersusun atas sel epitel dan mampu mensekresikan senyawa kimia seperti enzim, mukus atau lendir, air susu, dan keringat. Kelenjar eksokrin memiliki saluran sehingga senyawa kimia yang dihasilkan tersebut dapat diekskresikan ke lumen, rongga, atau permukaan tubuh. Contoh kelenjar eksokrin antara lain kelenjar keringat, kelenjar mamae, testis, ovarium, dan seluruh organ yang bermuara ke saluran pencernaan, yaitu hati, pankreas, kelenjar saliva, lambung, dan usus. Setiap kelenjar eksokrin terdiri dari kelenjar yang terbentuk ketika epitel kelenjar menyimpang dari epitel dan menyerang ke dalam jaringan ikat, dan saluran untuk mengekstrasi sekresi.
Kanal umumnya tipis di dekat kelenjar, tetapi tebal di dekat epitel. Tubuh kelenjar adalah sekum, juga disebut bagian terminal. Kelenjar eksokrin diklasifikasikan sebagai berikut sesuai dengan struktur dan fungsi jaringan. Klasifikasi oleh tubuh kelenjar dan bentuk saluran kelenjar tubular dengan bentuk luar kelenjar kistik dengan bentuk seperti burung hantu, kelenjar kistik tubular dengan ujung bercabang dari kelenjar kistik, cabang kelenjar percabangan disebut kelenjar percabangan, percabangan saluran yang disebut kelenjar majemuk, dan kelenjar yang tidak disebut kelenjar tunggal. Klasifikasi berdasarkan sifat sekresi kelenjar serosa, kelenjar eksokrin, kelenjar parotis, kelenjar lakrimar pankreas yang mengeluarkan cairan dengan viskositas rendah. Sel-sel kelenjar memiliki retikulum endoplasma kasar yang berkembang dengan baik, saluran lendir yang mengeluarkan lendir, saluran pencernaan, trakea, kelenjar submandibular, dan lain-lain. Komponen utama lendir adalah musin. Ini adalah protein kompleks yang mengandung ester, sulfat, dan kelenjar subsebaceus seperti kelenjar sebaceus yang mengeluarkan lemak. Sel-sel ini memiliki retikulum endoplasma tubular halus kecil yang berkembang dengan baik dan mitokondria dengan kristal mirip Villi. Jadi pada gambar pertama, senyawa yang dihasilkan kelenjar endokrin tidak dialirkan melalui suatu saluran, tetapi langsung terdifusi ke dalam darah. Kelenjar endokrin berhubungan erat dengan kapiler darah, sehingga hasil sekresi kelenjar ini masuk ke pembuluh darah dan mengalir bersama aliran darah. Terdapat pada gambar yang ada di PPT. Nah, kita bisa dapat melihat beberapa sel kelenjar yang dilewati aliran darah. Sel-sel kelenjar tersebut akan mensekresikan senyawa yang dihasilkannya ke dalam pembuluh darah. Kelenjar seperti inilah yang disebut kelenjar endokrin. Pada gambar kedua, senyawa yang dihasilkan kelenjar eksokrin dialirkan melalui saluran duktus, misalnya kelenjar air liur dan kelenjar keringat. Pada gambar kedua menunjukkan kelenjar eksokrin. Berbeda dengan kelenjar endokrin, kelenjar eksokrin memiliki saluran duktus untuk mengalirkan senyawa yang dihasilkannya. Berdasarkan hasil sekresi yang dikeluarkannya, sel kelenjar dapat dibedakan menjadi merokrin, holokrin, dan apokrin. Pada melokrin, granula sekresi meninggalkan sel tanpa menghilangkan bahan penyusun sel. Sebagai contoh, hal ini terjadi di dalam pankreas. Pada kelenjar holokrin, hasil sekresi dikeluarkan bersama-sama dengan seluruh sel. Pada apokrin, hasil sekresi dikeluarkan bersama-sama dengan bagian apikal atau ujung kelenjar. Jenis sekresi ini terdapat dalam kelenjar keringat tertentu. Kesimpulan dari materi kali ini adalah sistem endokrin merupakan sistem tubuh yang juga menjadi sistem koordinator berupa kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon dan kemudian dapat berperan penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk homeostasis. Sistem saraf yang juga merupakan sistem koordinasi tubuh tentunya memiliki perbedaan dengan sistem endokrin meskipun keduanya sama-sama berperan dalam homeostasis. Selain itu, terdapat dua tipe kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin yang mana keduanya juga memiliki beberapa perbedaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.